Dr. Alia adalah lulusan terbaik kampus ternama. Wajah cantiknya menghiasi brosur rumah sakit elit. Ia selalu yakin bahwa sains adalah satu-satunya jalan menuju kesembuhan. Tapi hari itu, seorang pria miskin datang tanpa jas lab, tanpa alat medis. Ia hanya membawa sebungkus daun kering dan seulas senyum. Di depan mata Dr. Alia, pasien yang hampir koma sembuh hanya dalam hitungan detik. Ilmu apa ini? Kebetulan? Atau justru rahasia yang ia remehkan seumur hidupnya? Komentar di bawah. Kamu nonton dari kota mana? Siapa tahu ada kisah seperti ini juga di daerahmu. Tulis di kolom komentar dan ajak temanmu yang skeptis nonton bareng. Di balik dinding kaca rumah sakit paling mahal di jantung kota, seorang perempuan melangkah tegap menyusuri lorong steril yang dipenuhi aroma antiseptik. Namanya Dr. Alia Raras, 29 tahun. Wajahnya sering muncul di layar LED yang tergantung di lobi rumah sakit, dihias senyuman dingin dan slogan, muda, cerdas, tanpa celah. Alia tidak pernah terlambat, tidak pernah salah diagnosa, dan tidak pernah mau kalah dalam ruang diskusi medis manapun. Baginya, dunia hanya terbagi dua, yang ilmiah dan yang omong kosong. Hari itu, ia baru saja selesai menangani operasi ringan ketika asistennya datang tergesa. Dok, keluarga pasien nomor 207 minta bicara langsung, katanya penting. Alia menoleh tanpa ekspresi. Suruh tunggu. Saya ada jadwal evaluasi lab. Jangan ganggu waktu saya hanya untuk keluhan keluarga panik. Tapi, mereka bilang pasien makin lemah. Dan, mereka ingin mendatangkan orang pintar. Alia berhenti di tempat. Seketika matanya menajam, bibirnya menyeringai. Orang pintar? Ulangnya pelan. Di rumah sakit? Di ruang rawat dengan peralatan miliaran rupiah dan dokter spesialis bersertifikat. Ia tertawa kecil, kering dan dingin. Lucu. Tapi meski diremehkan, wajah asisten itu tak goyah. Saya rasa dokter perlu mendengarkan langsung. Pasiennya, Bu Marni, sudah 2 minggu tidak menunjukkan reaksi apapun meski seluruh prosedur kita sudah dijalankan. Alia terdiam. Bu Marni, pasien langka dengan gejala neurotropik yang sulit dijelaskan. 4 jenis terapi modern sudah dicoba. Hasilnya nihil. Meski ia tidak suka diintervensi, sisi profesionalnya menuntut data, bukan ego. Dengan enggan, ia melangkah ke ruang 207. Di dalam, suasana hening. Bu Marni terbaring pucat. Selang infus menempel di tangan. Matanya tertutup rapat. Suaminya duduk di sudut ruangan dengan wajah lusuh, menggenggam tas plastik berisi sesuatu yang aneh. Seikat akar, botol kecil berisi cairan kecoklatan. Alia melipat tangan di dada. Ini yang kalian sebut pertolongan? Ramuan tak jelas dari siapa? Pria itu menunduk. Dokter, saya mohon, saya tahu ini mungkin terdengar gila. Tapi ada seorang kenalan. Bukan dukun, bukan tukang jampi. Ia belajar dari alam. Banyak yang sembuh karenanya. Kami sudah tak punya pilihan. Alia menghela napas panjang. Kalau kalian ingin bermain-main dengan tahayul, silakan keluar dari rumah sakit saya. Saya tidak butuh bantuan dari tukang kebun yang mengaku penyembuh. Dia bukan tukang kebun. Suara seorang perempuan muda terdengar dari pintu. Ternyata itu anak perempuan Bu Marni. Namanya Surya. Dan dia bukan orang biasa. Alia mencibir. Bukan orang biasa? Tapi bukan juga dokter. Bukan ahli herbal terdaftar. Apalagi peneliti klinis. Jadi siapa dia? Nabi. Seketika ruangan terasa menegang. Suami Bu Marni bangkit berdiri. Wajahnya pucat. Suara gemetar. Kami hanya ingin mencoba sebelum semuanya terlambat. Kami tidak bermaksud meremehkan dokter. Kami hanya ingin menyelamatkan istri saya. Ada jeda hening. Lalu Alia melangkah maju, menatap pria itu dengan dingin. Kalau satu tetes ramuan itu masuk ke tubuh pasien saya, lalu terjadi reaksi yang memperburuk, saya akan melaporkan kalian atas penyalahgunaan perawatan medis. Ia berbalik. Langkahnya cepat, mengabaikan pandangan penuh harap dari keluarga itu. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang mengganggu.
Dia tahu ia benar. Ia punya gelar. Ia punya bukti. Tapi kenapa suara dalam dirinya mulai mempertanyakan? Kenapa terapi modern belum bekerja? Beberapa jam kemudian, Alia duduk sendiri di ruang observasi. Ia menatap hasil lab Bu Marni. Semua indikator stabil, tapi tidak ada kemajuan signifikan. Di balik ketegasan dan kecemerlangannya, ada satu kelemahan yang tidak pernah ia akui. Ia tidak tahan kalah. Saat matahari mulai tenggelam di balik jendela kaca rumah sakit, Alia menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah sempurna itu kini menegang, penuh beban. Ia tahu malam ini keluarga pasien akan mencoba membawa Surya diam-diam. Dan ia juga tahu, ia tidak akan bisa membiarkannya. Ia berdiri, menggenggam berkas data medis Bu Marni. Kita lihat saja siapa yang benar, gumamnya dingin. Saat kamera perlahan menjauh dari ruangannya yang mulai gelap, suara detak jam dinding terdengar keras, seolah waktu menjadi taruhan. Langit pagi itu mendung, seakan tahu bahwa hari ini sesuatu akan diuji, bukan hanya keilmuan, tapi juga kesombongan yang diselubungi nama prestasi. Di lobi rumah sakit, suasana lebih senyap dari biasanya. Beberapa perawat yang sempat melihat lelaki asing di depan lift hanya saling bertukar pandang. Ia berdiri tenang, mengenakan kemeja coklat tua yang sudah pudar, celana kain sederhana, dan sandal jepit. Di pundaknya tergantung tas kanvas yang tampak berat, penuh dengan sesuatu yang tidak biasa. Namanya Surya. Ia bukan pria yang karismatik dalam ukuran kota. Wajahnya gelap oleh matahari, rambutnya kasar, dan tangan kasarnya tampak seperti milik petani. Tapi matanya tenang, dalam. Tidak ada kegugupan meski ia sedang melangkah masuk ke dunia yang selama ini menertawakan keberadaannya. Ketika pintu lift terbuka dan ia menuju lantai 7, seorang satpam sempat mencegahnya. Bapak mau kemana? Ini rumah sakit elit, bukan? Saya dipanggil keluarga pasien Bu Marni, jawabnya singkat. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat satpam merasa ini bukan orang sembarangan. Ia mundur tanpa sadar, membiarkan Surya berjalan melewati lorong putih yang dingin dan penuh aroma disinfektan. Di ruang 207, Dr. Alia sedang memeriksa grafik monitor detak jantung Bu Marni. Ia belum menyadari kehadiran pria yang baru masuk. Tapi begitu suara langkah kaki mendekat, ia langsung menoleh dan matanya menyipit. Jadi ini, Surya? Tanyanya datar. Surya mengangguk. Saya. Tak ada jabatan tangan. Tak ada basa-basi, hanya tatapan tajam dari Alia dan kesunyian yang menebal. Saya tidak percaya pada pengobatan yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah, kata Alia dingin. Tapi keluarga pasien memaksa, dan saya sudah mencatat semua ini sebagai bagian dari keputusan mereka. Jika ada efek buruk, Anda akan bertanggung jawab sepenuhnya. Surya menatap perempuan itu sebentar. Kalau ilmu hanya boleh datang dari ruang kelas, mungkin pohon dan tanah sudah punah sejak dulu. Alia tersenyum miring. Kalau memang semudah itu, kenapa tidak jadi dokter saja? Ada banyak jalan yang tidak bisa dibeli dengan uang, jawab Surya tenang. Dan tidak semua penyembuh datang dari bangku kampus. Ucapannya tidak mengandung emosi, tapi justru itulah yang menyulut kemarahan dalam dada Alia. Ia merasa direndahkan, ditantang, dan yang paling menyakitkan, merasa takut, bukan karena Surya, tapi karena bagian kecil dalam dirinya mulai bertanya, bagaimana jika dia benar? Surya mengeluarkan botol kecil dari tasnya. Cairan di dalamnya berwarna hijau gelap, kental, dan beraroma tajam. Ia juga membuka bungkusan daun kering dan akar yang dibungkus dengan kain tipis. Ia menyeduhnya dalam air panas yang sudah ia minta sebelumnya dari keluarga pasien. Alia memperhatikan gerak-geriknya dengan sinis. Setiap gerakan Surya diperhatikannya seperti ia mengamati eksperimen laboratorium. Namun dalam hati, ia bingung. Tak ada mantra, tak ada komat kamit. Surya melakukannya seperti seorang ahli farmasi. Hanya saja tanpa jas putih. Minumkan pelan, ucap Surya kepada anak perempuan Bu Marni. Namun sebelum cairan itu menyentuh bibir pasien, suara keras membelah ruangan. Berhenti. Alia berdiri.
Saya tidak akan membiarkan ini terjadi begitu saja. Ini bukan kebun. Ini rumah sakit. Surya menoleh, dan untuk pertama kalinya, suaranya meninggi. Kalau memang kau sudah melakukan semua yang kau bisa, kenapa wanita ini masih terbaring tak bergerak? Kata-katanya menggema. Semua orang di ruangan terdiam. Bahkan mesin monitor seakan berhenti berdetak. Alia tak menjawab. Matanya menatap tajam, tapi lidahnya keluh. Dalam sekejap, ia sadar. Argumennya sudah tidak bisa menahan arus putus asa keluarga itu. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Lakukan. Tapi saya akan mencatat semua ini sebagai intervensi tidak resmi." Surya mendekat. Ia meletakkan tangan di dahi Bu Marni sejenak, menutup matanya, lalu mengangguk kepada anaknya. Ramuan disuapkan perlahan. Setiap detik seolah memanjang. 5 detik, tidak ada reaksi. 10 detik. Alia menghela napas panjang, siap mengucapkan, "Lihat, saya benar." Namun pada detik ke-15, Bu Marni menggeliat. Kelopak matanya terbuka. Tangannya terangkat perlahan, seolah mencengkeram udara. Anak perempuannya menjerit kecil. Air mata membanjir. "Ibu! Ibu sadar!" Isaknya. Bu Marni menatap putrinya, dan dengan suara lemah tapi jelas, ia berkata, "Air ini hangat sekali. Seperti pagi di kebun dulu." Alia terpaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Monitor medis menampilkan grafik stabil. Tidak ada reaksi negatif. Tidak ada kejang. Tidak ada alergi. Hanya kesembuhan. Kesembuhan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah keluarga pasien memeluk Surya sambil menangis, Alia berjalan keluar. Langkahnya cepat. Dadanya sesak. Bukan karena kalah, tapi karena ia merasa sesuatu dalam dirinya goyah. Ia telah melihat sesuatu yang seumur hidup ia anggap mustahil. Dan itu terjadi di depan matanya. Jam di dinding menunjuk pukul 7.42 pagi. Matahari yang biasanya menyinari lantai 7 rumah sakit dengan tenang kini justru terasa menyilaukan. Sinar itu menyusup tajam ke dalam ruang dokter melalui celah-celah tirai yang lupa ditutup sepenuhnya. Di sana, Dokter Alia duduk terpaku. Punggungnya tegak, namun tangannya gemetar pelan saat menyentuh secangkir kopi yang dari tadi tak ia hirup. Ia baru saja menyaksikan sesuatu yang bertentangan dengan seluruh fondasi hidupnya. Bu Marni, pasien yang tak menunjukkan tanda-tanda harapan selama 2 minggu terakhir, bangkit dari ranjang hanya dalam hitungan detik setelah meneguk ramuan herbal yang oleh standar medis, bahkan tak layak disebut obat. Alia membuka layar tablet dan menelusuri ulang grafik vital pasien. Ia memeriksa ulang hasil pemeriksaan laboratorium yang dicetak sehari sebelumnya. Semua data objektif menunjukkan hal yang sama. Fungsi organ Bu Marni dalam batas normal, namun tidak ada tanda-tanda perbaikan signifikan. Tapi pagi ini, wanita itu duduk, bicara, bahkan meminta bubur. Ia mengusap wajah dengan kedua tangan, antara marah dan bingung. Ini tidak logis. Sementara itu, di ruang 207, keluarga Bu Marni masih larut dalam keharuan. Putrinya memegangi tangan ibunya seolah takut keajaiban itu hanya sesaat. Suaminya berkali-kali menunduk pada Surya. Bibirnya tak henti mengucap syukur. Surya hanya tersenyum. Ia tak mengangkat tangan, tak membusungkan dada, dan tak mengklaim bahwa ia penyelamat. Ia hanya duduk di kursi pojok ruangan, memperhatikan pasien dengan mata lembut, seolah telah akrab dengan penderitaan. Seorang perawat muda yang dari tadi menyaksikan diam-diam akhirnya bertanya pelan, "Pak, itu ramuan apa, ya?" Surya menoleh. Ramuan dari tanah yang sudah lama dilupakan. Tapi bukan soal daun atau akarnya saja. Ada yang lebih dalam dari itu. Tatapan Surya mengarah ke arah tempat tidur, lalu menatap langit-langit seolah mengingat sesuatu yang jauh. Obat yang paling kuat bukan yang paling mahal, tapi yang paling tulus diberikan. Di sisi lain, Alia tak bisa diam. Ia masuk ke ruang observasi, memanggil 2 rekan sesama dokter untuk menggelar evaluasi ulang. Lakukan scan ulang. MRI, CT scan, semua.
Saya ingin tahu apakah ada efek psikosomatis atau semacam lonjakan endorfin. Kita cari jejak zat aktifnya, katanya dengan cepat dan tajam. Dr. Seno, kolega seniornya, menatap Alia dengan ragu. Alia, kau yakin ini bukan hanya soal sugesti? Kalau memang itu sugesti, saya ingin tahu bagaimana cara kerjanya bisa secepat itu. Jawabnya tajam. Tapi dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia bukan sedang memburu penjelasan. Ia sedang melawan rasa malu yang menyusup diam-diam. Ia terbiasa menjadi yang paling tahu. Namun hari ini, ada seseorang tanpa gelar, tanpa laboratorium, tanpa publikasi ilmiah, membuatnya merasa kecil. Sore harinya, hasil pemeriksaan keluar. Normal, stable, bahkan sempurna. Tidak ditemukan reaksi negatif, tidak ada infeksi, tidak ada kerusakan lanjutan. Seolah-olah tubuh Bu Marni menyusun ulang sel-sel yang sempat runtuh dengan kecepatan yang tak bisa diterima akal sehat kedokteran. Alia berdiri di depan layar hasil CT scan dan berkata pelan, "Apa ini semacam keajaiban?" Namun kata keajaiban terasa asing di mulutnya. Ia telah menghabiskan hampir separuh hidupnya membangun benteng logika. Ia tumbuh dalam dunia yang mengukur segalanya dengan angka. Tapi hari ini, angka-angka itu diam. Tak sanggup menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Menjelang malam, Alia mendatangi ruang pasien. Ia melihat Surya sedang berkemas, siap meninggalkan rumah sakit. Tidak ada upacara, tidak ada tepuk tangan. Ia datang seperti angin dan pergi seperti bayangan. "Kau mau pergi begitu saja?" tanya Alia dari ambang pintu. Surya menoleh, tidak terkejut. "Tugas saya sudah selesai. Kau tahu ini bisa menjadi bahan penelitian besar. Aku bisa menyusun jurnal dari ini. Metodemu bisa diuji, diketahui publik. Kau bisa terkenal." Surya tersenyum tipis. "Saya bukan mencari sorotan. Saya hanya ingin orang kembali percaya pada yang hakiki." Alia melipat tangan. Suaranya pelan namun tajam. "Kau tahu, semua yang kau lakukan belum bisa dibuktikan secara medis." Surya mengangguk. "Dan semua yang sudah kau lakukan ternyata belum menyembuhkan." Kalimat itu menghujam seperti tombak tanpa suara. Alia tidak membalas. Ia hanya berdiri mematung, tak tahu harus berkata apa. Surya melangkah pergi, tapi sebelum benar-benar keluar, ia menoleh sekali lagi. "Kalau kau benar-benar ingin tahu, bukan cuma mematahkan, datanglah ke tempat di mana aku belajar. Di sana, kau mungkin bisa mengerti mengapa daun bisa bicara pada tubuh." Lalu ia menghilang. Alia kembali ke ruang kerjanya malam itu. Ia menyalakan lampu meja dan duduk dalam gelap yang nyaris total, hanya diterangi cahaya layar tablet. Ia membuka catatan lama, skripsi, jurnal, riset. Tapi semuanya terasa kosong. Ada ruang hampa yang tak bisa diisi oleh data. Hening. Lalu ia menunduk. Untuk pertama kalinya, tanpa kata, tanpa doa, tanpa ritual, hanya keheningan dalam hatinya yang mulai runtuh. Di ruang itu, diam-diam, ia berbisik lirih, bukan dengan bibir, tapi dengan hati. "Kalau engkau ada, Tuhanku, tunjukkan yang sebenar-benarnya." Ia tidak menyebut nama. Tapi dari kedalaman batin yang selama ini ia matikan, mungkin untuk pertama kalinya, ia mendekati sesuatu yang selama ini ia tolak. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan rumus. Sesuatu yang mungkin adalah panggilan dari Allah. Sudah 3 hari sejak kepergian Surya dari rumah sakit. Namun bayangannya seperti membekas di dinding koridor, di dalam kepala Dokter Alia, bahkan hingga ke lorong-lorong pikirannya yang paling ia jaga rapat. Sejak kejadian itu, Alia menutup diri dari media sosial dan publikasi. Ia menolak wawancara dari media yang ingin meliput kesembuhan ajaib pasien Bu Marni. Ia juga menghindar dari pertemuan mingguan dokter senior, sebuah hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Bukan karena takut. Alia tidak takut. Ia hanya sedang tidak bisa menjelaskan apa yang ia lihat, dan itu membuatnya muak pada dirinya sendiri. Pagi itu, di balik meja kerjanya, Alia memandangi buku kecil bersampul lusuh yang semalam diberikan oleh anak Bu Marni.
Buku itu ditemukan tertinggal di ruang pasien. Katanya milik Surya. Tulisan tangan memenuhi setiap halaman. Bukan huruf Latin rapi yang biasa ia lihat di catatan akademik, tapi huruf sambung yang mengalir, seperti tulisan orang yang menulis sambil mendengarkan hati. Ada sketsa daun, akar, diagram tubuh manusia, bahkan catatan tentang emosi dan penyebab penyakit bukan dari virus, tapi dari beban batin. Halaman paling membuatnya berhenti adalah kutipan kecil di pojok bawah. Tubuh tahu bagaimana cara sembuh, jika pikiran tidak menghalanginya. Alia menatap lama kalimat itu. Sebagai dokter, ia diajarkan bahwa otak mengendalikan tubuh. Tapi Surya menulis sebaliknya. Kadang, justru otaklah yang menjadi sumber rusaknya tubuh. Ia menghela napas dalam. Selama ini ia merasa menjadi penguasa dalam ruang operasi, pengendali penuh atas kehidupan pasien. Tapi setelah melihat satu orang tanpa alat canggih mampu membalikan penyakit dalam hitungan detik, untuk pertama kalinya, ia meragukan dirinya sendiri. Hari berlanjut dengan laporan yang menumpuk. Alia mencoba kembali ke rutinitas. Ia memeriksa pasien, mengisi laporan, mengawasi magang. Tapi setiap langkahnya terasa kosong. Seperti berjalan di tengah sorotan lampu yang terlalu terang tapi tanpa makna. Di ruang istirahat, seorang rekan dokter muda, Dina, menghampirinya. "Dok, aku tahu ini mungkin gak sopan, tapi kamu gak penasaran sama dia?" Alia menoleh. "Surya maksudmu?" Dina mengangguk. "Aku cari namanya di Google. Gak ada. Di database pengobatan herbal nasional pun gak muncul. Tapi aku dengar-dengar, dia pernah ditolak kuliah karena nggak punya biaya. Katanya dulu dia dapat beasiswa, tapi batal berangkat karena ibunya sakit keras. Sejak itu dia nggak pernah keluar desa. Tapi anehnya, semua orang di kampungnya manggil dia guru tanaman." Alia terdiam. Ia membayangkan, seseorang yang punya potensi jadi dokter, memilih tinggal di gunung untuk merawat ibunya yang sakit. Seseorang yang bisa saja bersaing dengannya di meja operasi, justru memilih jalan sunyi tanpa panggung. Sementara ia sendiri telah mengorbankan begitu banyak, bahkan waktu untuk keluarganya, demi gelar dan prestise. Diam-diam, egonya terasa panas. Luka yang tak kelihatan mulai membuka. Malamnya, Alia berdiri di depan cermin. Ia mengenakan jas putih kebanggaannya, tapi kali ini terasa seperti beban. Ia memandangi bayangan dirinya, wajah cantik, profesional, angkuh. Tapi mengapa di balik itu, ia merasa seperti anak kecil yang baru saja dimarahi karena salah? Ia mendekat ke cermin. Pelan-pelan, ia menempelkan telapak tangannya ke permukaan kaca, dan berbisik. "Apa benar aku bukan penyembuh, hanya pelaksana prosedur?" Pertanyaan itu menusuk. Ia merasa seluruh gelarnya, seluruh jam operasi, seluruh seminar internasional, hanya seperti balok-balok bangunan yang bisa ambruk jika satu pertanyaan saja tak bisa ia jawab. Keesokan harinya, Alia menyusun rencana yang tak biasa. Ia meminta pada pihak rumah sakit untuk mengadakan seminar terbuka, dengan tema kontroversial, membandingkan sains dan pengobatan tradisional. Ia meminta undangan dikirim secara terbuka, dengan satu syarat, Surya harus hadir. Mendengar itu, rekan-rekannya terkejut. "Kamu yakin mau membawa orang itu ke podium ilmiah?" Alia hanya menjawab, "Kalau memang dia salah, maka aku akan buktikan di hadapan semua orang." Namun dalam hatinya, ia tak sedang ingin menang. Ia sedang ingin mengerti. Tapi bagian egonya yang belum mati masih ingin satu hal, membuktikan bahwa jalannya tetap yang paling benar. 2 hari kemudian, pihak keluarga Bu Marni menghubungi Surya. Ia setuju datang, tanpa bayaran, tanpa imbalan, tanpa pengawalan. Ia hanya meminta satu hal, tidak ada alat bantu medis, tidak ada penguji dari luar. Hanya satu meja, 2 kursi, dan satu pertanyaan. Apa itu sembuh? Hari itu pun tiba. Ruang auditorium rumah sakit dipenuhi mahasiswa kedokteran, perawat, dokter spesialis, bahkan wartawan yang mencium aroma kontroversi. Alia duduk di panggung, wajahnya tenang, namun jari-jarinya gemetar halus saat memegang mikrofon. Lalu Surya masuk.
Dengan pakaian yang sama seperti hari ia datang pertama kali, membawa tas kain yang kini ia letakkan di bawah kursi. Ia tidak bicara. Ia hanya menatap Alia. Tatapan itu bukan tatapan menantang, tapi tatapan seseorang yang pernah melewati badai dan tak lagi butuh pembenaran. Alia membuka seminar. Ia menyampaikan pembukaan dengan tenang. Kata-katanya tersusun. Ia bicara dengan data, grafik, teori. Semua yang selama ini membuatnya dihormati. Lalu giliran Surya. Ia hanya mengangkat satu helai daun dari dalam tasnya. Ini, katanya pelan, bukan sekadar daun, tapi juga hasil dari ribuan detik doa seorang ibu, suara malam dari tanah yang basah, dan energi dari tangan yang tidak serakah. Ruang itu hening. Ilmu, lanjut Surya, bukan hanya soal mengetahui, tapi juga soal mengenal. Dan tidak semua yang bisa dikenali, bisa dibuktikan di laboratorium. Beberapa orang mulai mengangguk pelan. Beberapa lainnya gelisah. Tapi Alia hanya menatap Surya tanpa berkedip. Di saat itulah, hatinya mulai runtuh. Sore itu, suasana rumah sakit terasa tidak biasa. Auditorium yang biasanya dipakai untuk pelatihan dokter muda atau peluncuran alat medis terbaru, kini penuh sesak. Bukan karena seminar prestisius dari luar negeri, tapi karena sesuatu yang jauh lebih memancing rasa penasaran, sebuah perdebatan terbuka yang tidak lazim. Di satu sisi, Dr. Alia Raras, cantik, cerdas, dan dikenal tak pernah kalah dalam forum ilmiah manapun. Di sisi lain, Surya, seorang pria kampung yang tidak pernah menyelesaikan pendidikan formal kedokteran, namun berhasil menyembuhkan pasien hanya dengan ramuan akar dan tangan kosong. Alia duduk dengan tegap di atas panggung. Rias wajahnya tipis namun elegan. Tangannya menggenggam mikrofon dengan mantap, tapi dalam dadanya, jantungnya berdetak cepat. Ia tidak sedang takut pada Surya. Tidak. Ia takut pada kekosongan dalam dirinya sendiri yang perlahan-lahan ia sadari telah lama tumbuh. Surya datang tanpa buku, tanpa slide, bahkan tanpa catatan kecil. Hanya membawa tas kain berisi beberapa lembar daun dan segumpal tanah kering. Penampilannya tetap sederhana, seolah dunia luar tak pernah menarik perhatiannya. Ketika pembawa acara mempersilakan, Alia berdiri lebih dulu. Dengan gaya meyakinkan, ia menyampaikan argumentasi berbasis bukti. Menjelaskan mekanisme kerja obat modern, menyodorkan data pasien, angka keberhasilan prosedur, hingga tingkat efektivitas pengobatan terkini. Semua kata yang keluar darinya rapi, sistematis, dan mengagumkan. Tepuk tangan pun terdengar. Lalu giliran Surya. Ia bangkit perlahan. Tidak ada proyektor, tidak ada grafik. Ia hanya membuka bungkusan kecil berisi dedaunan kering dan berkata, "Ini bukan obat. Ini adalah hasil dari tanah, hujan, dan waktu." Penonton mulai gelisah. Beberapa mencibir pelan. Tapi Surya tidak terganggu. "Kalian semua ingin tahu bagaimana saya menyembuhkan seseorang? Saya pun tidak tahu caranya dengan pasti. Yang saya tahu, tubuh tidak perlu diperintah. Ia hanya perlu diingatkan bahwa ia bisa pulih." Alia menyela cepat. Tubuh tidak bisa sembuh hanya dengan sugesti. Kita tidak sedang bicara mitos atau keyakinan. Kita bicara ilmiah. Surya menatapnya. Tatapannya tenang, hampir menyentuh. Dan ilmiah itu apa? Apakah semua yang tidak bisa kau buktikan artinya tidak ada? Bukan begitu, Alia menjawab tajam. Tapi dalam dunia medis, kita tidak boleh mengandalkan perasaan. Kita harus punya dasar yang terukur. Surya tersenyum samar. Dan apakah kau bisa mengukur rasa ikhlas seorang ibu yang memeluk anaknya? Apakah ada grafik yang bisa menunjukkan bagaimana hati yang bahagia memperbaiki paru-paru? Alia terdiam. Pertanyaan itu bukan untuk menyerang, tapi terasa seperti jendela yang terbuka perlahan ke dalam dirinya. Kebagian yang selama ini ia tutupi dengan fakta dan angka. Ruangan hening. Beberapa penonton mulai termenung. Apa yang mereka saksikan bukan debat, melainkan dua dunia yang saling menolak namun sama-sama mendambakan satu hal, pemahaman. Lalu Surya berkata lagi, kali ini dengan suara lebih rendah,
namun lebih menusuk. Saya tidak datang untuk mengalahkan siapapun. Saya datang untuk menyampaikan bahwa penyembuhan bukan milik satu golongan. Ia milik siapa saja yang mau melihat dengan mata hati. Kalimat itu memecah dinding emosi yang selama ini Alia jaga. Ia menggenggam tangannya di atas pangkuan. Ia ingin berkata sesuatu, membalas, mempertahankan logikanya. Tapi yang keluar justru, kalau semua orang bisa menyembuhkan dengan hati, lalu untuk apa kami belajar bertahun-tahun? Untuk apa kami berdarah-darah di ruang operasi? Untuk apa aku kehilangan waktu bersama orang tuaku, demi menjadi yang terbaik? Suasana mendadak menegang. Tapi Surya tidak tersenyum puas. Ia tidak membantah. Ia hanya menatap Alia dengan mata yang penuh empati. Karena itu juga pengorbanan yang suci. Tapi bukan untuk menjadi lebih tinggi dari yang lain. Melainkan untuk mengerti mereka yang tidak seberuntungmu. Kata-kata itu seperti air dingin di tengah panasnya ego. Alia menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah. Tapi bukan oleh logika. Bukan oleh fakta. Tapi oleh kebenaran yang sederhana. Bahwa menjadi penyembuh bukan hanya soal tahu lebih banyak, tapi soal mendengar lebih dalam. Setelah forum selesai, orang-orang mulai beranjak. Wartawan menyalakan kamera. Sebagian penonton mengerubungi Surya. Tapi pria itu hanya mengangguk sopan dan berjalan keluar seperti tidak terjadi apa-apa. Alia duduk sendirian di bangku paling depan. Kepalanya tertunduk, dan tangan yang biasanya mantap kini bergetar. Ia merasa kosong, seperti ruangan laboratorium yang lampunya padam. Ia sadar, selama ini ia bukan menyembuhkan, ia mengendalikan. Ia bukan menolong, ia memimpin tanpa mendengarkan. Dan mungkin, ia belum benar-benar menjadi seorang dokter. Beberapa saat kemudian, ketika ia hendak pergi, suara itu datang dari belakang. Kalau aku ingin jadi pasienmu, apa kau akan menerimaku? Alia berbalik. Surya berdiri di ambang pintu. Tidak menantang. Tidak menunduk. Hanya menunggu. Alia menatapnya lama. Bibirnya hampir bergetar saat ia menjawab. Justru itu yang ingin kutanyakan dari tadi. Udara pagi itu lembab. Embun masih menggantung di ujung dedaunan ketika Alia melangkahkan kakinya keluar dari mobil. Sepatunya menapak tanah merah yang basah, bukan lantai marmer rumah sakit seperti biasanya. Di hadapannya terbentang hamparan bukit, ladang singkong, dan rumah-rumah sederhana berdinding bambu. Ia berdiri sejenak, diam. Jas putihnya tidak ia kenakan hari itu. Ia datang bukan sebagai dokter, tapi sebagai pasien. Surya muncul dari balik semak, membawa keranjang berisi tanaman akar yang baru saja ia petik. Ia menyapa singkat. Kau datang tepat waktu. Matahari belum tinggi. Itu bagus untuk awal. Alia hanya mengangguk. Ia mengikuti pria itu menyusuri jalan setapak, melewati kebun, sawah, dan aroma kayu basah yang perlahan mulai menembus pori-porinya. Di perjalanan, tidak ada pembicaraan tentang teori, jurnal, atau riset. Hanya suara angin dan cuitan burung yang menyapa langkah mereka. Tapi justru dalam keheningan itulah, Alia merasa jiwanya seperti dibuka sedikit demi sedikit. Mereka tiba di sebuah rumah kayu sederhana, tanpa pagar. Di halaman, ada tungku, sebuah kursi bambu, dan meja tua tempat Surya mulai menyiapkan sesuatu. Mulai hari ini, kamu akan belajar jadi tubuhmu sendiri, kata Surya sambil menumbuk akar dengan tangan. Alia duduk, memperhatikan. Ia ingin bertanya bahan apa itu, komposisinya, apakah ada kandungan aktif yang sudah dikenali secara klinis, tapi ia menahan diri. Ia tahu, kali ini, bukan giliran ilmu bicara. Hari pertama, Alia diberi minuman berwarna keruh, hangat, dengan rasa pahit samar dan aroma tanah. Ia meminumnya tanpa komentar, meski lidahnya berontak. Setelah itu, Surya mengajaknya duduk diam menghadap matahari pagi. Tarik napas, bukan dari dada, tapi dari perut. Biarkan tubuhmu bernapas, bukan otakmu. Awalnya terasa konyol, tapi perlahan, tubuhnya mulai rileks. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasakan napasnya turun hingga ke perut dan tenang.
Hari kedua, Surya menyuruhnya tidur lebih awal. Tanpa gawai, tanpa lampu, hanya suara jangkrik dan nyanyian malam. Alia gelisah. Matanya terbiasa melihat layar, bukan langit gelap. Tapi lama-kelamaan, kesunyian itu justru mengajak pikirannya untuk diam. Bukan berpikir, tapi mengendap. Ia terbangun di pagi hari dengan tubuh yang entah kenapa terasa lebih ringan. Tidak ada rasa migrain yang biasa muncul. Tidak ada gangguan pencernaan. Ia bahkan bisa mengunyah lebih lambat dan merasakan rasa asli makanan. Apa yang terjadi denganku? Tanyanya pada hari ketiga. Surya hanya menjawab, tubuhmu sedang pulang. Ia sudah lama kau tinggal. Hari keempat, Alia mulai menceritakan masa lalunya. Tentang ibunya yang dulu sering sakit, ayah yang menuntutnya jadi yang terbaik, tentang malam-malam penuh tangis diam saat ia gagal masuk konferensi besar karena ditolak mentornya. Tentang rasa iri pada rekan-rekan yang lebih dikenal, meski ia tahu mereka tak lebih pintar. Semua itu ia ucapkan sambil menatap api kecil di tungku. Dan saat ia diam, air mata turun tanpa aba-aba. Surya tidak menanggapi dengan petuah atau solusi. Ia hanya menyodorkan segelas air jahe hangat dan berkata, kau sedang sembuh, tapi bukan dari penyakit, dari beban. Hari kelima, tubuh Alia mulai mengalami reaksi. Ia demam ringan, tulangnya pegal. Ia ingin kembali ke kota, ingin diperiksa laboratorium, ingin tahu apakah ini reaksi alergi atau infeksi. Tapi Surya berkata, itu bukan sakit. Itu tubuhmu sedang melepaskan yang tak perlu. Dan benar saja. Besoknya, demamnya turun. Nafasnya lebih lega. Matanya terasa jernih. Ia tersenyum untuk pertama kalinya tanpa harus menciptakan kesan pintar dan profesional. Alia mulai mengerti. Apa yang ia jalani bukan sekadar pengobatan, tapi proses kembali jadi manusia seutuhnya. Hari ke-6, Surya mengajaknya ke kebun. Bukan untuk belajar tanaman, tapi untuk mendengar. Diamlah dan dengar. Tanah ini sedang bicara. Alia tertawa pelan. Kau terdengar seperti orang aneh. Tentu, karena dunia telah lupa cara mendengar selain lewat telinga. Ia duduk di tanah, memejamkan mata. Dan entah bagaimana ia mulai merasa. Aroma tanah, suara akar yang bergerak, bisikan halus dari semilir angin. Malamnya, ia menulis di buku kecil. Ternyata tubuhku bukan hanya tubuh. Ia adalah kitab yang selama ini tak pernah kubaca dengan benar. Hari ke-7. Matahari pagi itu lebih hangat. Alia membuka mata, merasakan tubuhnya tanpa keluhan. Ia tertawa kecil saat sadar. Selama seminggu ini, ia tidak menyentuh satupun obat medis. Tidak satu pil pun. Tidak satu kapsul. Dan tubuhnya baik-baik saja. Surya menghampirinya. Duduk di sebelahnya. Kau sudah selesai. Selesai apa? Tanya Alia. Menjadi pasien. Ia menatap pria itu lama. Ada keheningan yang dalam, bukan karena tidak ada kata, tapi karena semua kata sudah selesai diucapkan. Alia berdiri, menghirup napas dalam. Ia menoleh pada Surya, lalu bertanya pelan. Tapi aku belum tahu bagaimana ramuanmu bisa bekerja. Apa kandungannya? Bagaimana reaksinya di dalam tubuh? Surya menatapnya, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan. Karena bukan daunnya yang menyembuhkan, tapi niat orang yang memberinya. Kata-kata itu seperti cahaya. Bukan mencerahkan, tapi menampar seluruh ruang gelap dalam batin Alia. Malam itu, di kamar kayu yang dingin, Alia sujud dalam sepi. Bukan karena merasa hina, tapi karena baru kali ini ia merasa bersih. Ia tidak tahu doa apa yang harus ia ucapkan. Tapi dadanya menyebut satu nama yang dulu hanya ia jadikan pelarian saat genting. Ya Allah, kalau ini jalan yang benar, maka jangan biarkan aku kembali jadi sombong. Dan dari dalam dadanya, ia merasa tenang. 1 minggu setelah meninggalkan desa Surya, Dr. Alia kembali berdiri di ruang laboratorium pusat penelitian rumah sakit dengan sebotol kecil ramuan herbal yang ia bawa sendiri dari pegunungan.
Cairan itu berwarna kecoklatan, tak terlalu pekat, beraroma samar tanah dan daun basah. Bagi mata orang awam, tak ada yang istimewa. Tapi bagi Alia, botol itu adalah jawaban yang harus dibuktikan. Di dalam dirinya, masih hidup naluri ilmiah yang keras. Ia tidak puas dengan rasa tenang, sembuh, atau damai. Ia butuh bukti, hitungan, reaksi kimia, grafik, formulasi. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di tubuhnya selama 7 hari bersama Surya. Lakukan uji kandungan spektrum lengkap, ucapnya kepada teknisi lab. Analisa senyawa aktif, pengujian metabolit, dan efek sitotoksik. Saya ingin tahu detailnya sampai ke DNA kalau perlu. Teknisi itu mengangguk, meski tampak bingung. Ini, herbal dari luar negeri, Dok. Dari dalam negeri. Sangat dalam. Jawab Alia pendek. 1 hari berlalu. 2 hari. Lalu laporan hasil lab mendarat di mejanya. Hasil, tidak ditemukan senyawa aktif dengan efek farmakologis yang diketahui. Komposisi, serat tumbuhan biasa, sedikit mineral, jejak klorofil, dan kadar air tinggi. Kesimpulan, tidak ada reaksi yang bisa menjelaskan efek penyembuhan dalam waktu cepat. Alia membaca ulang laporan itu 3 kali. Matanya menyusuri angka, kode, grafik, hingga kalimat penutup. Tidak ada yang salah. Justru karena itu, semuanya jadi terasa sangat salah. Ia mengulang pemeriksaan dengan instruksi berbeda. Kali ini menggunakan standar laboratorium farmasi. Hasilnya tetap nihil. Di ruangannya, Alia menatap botol kecil itu dalam diam. Apa aku yang terlalu keras kepala? Atau memang ini bukan soal sains? Gumamnya pelan. Ia teringat bagaimana tubuhnya membaik hari demi hari, tanpa obat. Ia ingat detak jantungnya yang mulai stabil, tidurnya yang tenang, pikirannya yang ringan. Dan kini, botol itu hanya disebut sebagai cairan dengan efek nol dalam bahasa ilmiah. Ia merasa terbelah 2. Bagian dokter dalam dirinya ingin menyatakan semua itu hanya ilusi. Tapi bagian dirinya yang lain, yang bangun dari sujud di malam sunyi, yang pernah memohon dalam bisikan kepada Allah, tahu bahwa sesuatu yang besar sedang ia hadapi dan itu tidak bisa ditulis dalam jurnal medis. Di malam yang sama, Alia duduk sendiri di ruang konsultasi yang lampunya sengaja ia redupkan. Ia membuka buku catatan Surya yang dulu ia salin. Tangannya menyusuri halaman demi halaman berisi tulisan tangan, gambar tanaman, dan catatan kecil di pinggir halaman. Namun kali ini, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia baca sebelumnya. Halaman terakhir, terselip di dalam lipatan belakang. Kertas itu tipis, hampir lusuh. Ada 1 kalimat ditulis dengan tinta merah yang hampir pudar. Ramuan ini tidak akan bekerja jika dibuat tanpa niat menyembuhkan dengan penuh keikhlasan. Alia terdiam. Tangannya perlahan gemetar. Ia menatap ulang kalimat itu, mencoba memahami maknanya lebih dalam. Apakah itu artinya substansi bukan hal utama? Apakah maksud Surya bahwa niat pemberi menentukan kerja zat? Tapi bagaimana bisa? Bukankah tubuh hanya merespon bahan kimia? Tiba-tiba, 1 kenangan melintas. Ia pernah melihat pasien kanker stadium lanjut yang membaik drastis hanya karena mendapat kabar bahwa cucunya akan menikah. Ia pernah melihat anak kecil yang suhu tubuhnya turun hanya karena ibunya mengelus kepala dan berkata, "Kamu kuat, Nak." Selama ini, ia menyebutnya sugesti. Tapi mungkin, ia salah memberi nama. Mungkin itu adalah energi. Keesokan harinya, Alia mencoba eksperimen yang tidak biasa. Ia mencoba meniru ramuan itu sendiri di rumahnya, dengan bahan yang sama, akar kering, daun, air rebusan. Ia bahkan meniru proses penyeduhan. Namun saat ia mencoba meminumnya, tidak ada rasa yang sama. Tidak ada efek. Tidak ada kehangatan seperti dulu. Bahkan, aromanya berbeda. Ia mencoba lagi. Dan lagi. Tapi hasilnya tetap nihil. Akhirnya, ia menatap ramuan itu dengan hampa. Lalu, entah dorongan dari mana, ia meletakkan tangan di dada, memejamkan mata, dan berkata lirih, "Jika aku membuat ini hanya untuk membuktikan bahwa aku bisa
maka aku tak layak menyentuhnya. Tangis pelan mengalir. Air mata pertama yang keluar bukan karena kalah, bukan karena frustrasi, tapi karena ia sadar ia telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa dicari, niat yang murni. Ia baru mengerti maksud Surya, bahwa ramuan itu bukan sekadar tumbuhan, tapi wasilah, jembatan, yang hanya bisa dilewati bila hati pemberinya tidak diselimuti ego. Pagi itu ruang IGD rumah sakit penuh ketegangan. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dibopong masuk oleh ayahnya. Tubuhnya menggigil, bibirnya membiru, dan matanya setengah tertutup. Diagnosis awal menunjukkan kemungkinan gangguan metabolik langka yang memperburuk suhu tubuh secara ekstrim, dan itu hanya bisa dikonfirmasi lewat tes genetik yang butuh waktu berminggu-minggu. Tapi anak itu sudah tidak punya waktu. Dokter Alia berdiri di ujung ranjang dengan wajah tegang. Ia melihat layar monitor menampilkan angka-angka yang menurun, saturasi, tekanan darah, dan detak jantung yang melemah. Ayah anak itu berkata lirih, "Dok, tolong, jangan biarkan dia pergi. Kami sudah kemana-mana. Kami sudah kehilangan satu anak sebelumnya karena penyakit yang sama." Alia tak langsung menjawab. Ia menunduk. Suara tangisan ibu si anak terdengar dari sudut ruangan. Perawat sibuk menyiapkan oksigen tambahan, cairan infus, dan menstabilkan suhu tubuh anak dengan kompres es. Namun tidak ada satupun prosedur yang menunjukkan perbaikan. Dalam keheningan yang mendebarkan, Alia melangkah mundur. Dadanya terasa berat. Pikirannya berkecamuk. Protokol medis sudah ia jalankan. Seluruh kemampuannya sebagai dokter sudah dikerahkan. Tapi tetap tidak ada hasil. Tangannya perlahan menyentuh saku jasnya. Di sana, ada benda kecil yang telah ia simpan sejak kembali dari desa Surya. Selembar daun kering, yang aromanya masih samar menempel, seolah menyimpan ingatan akan tempat yang jauh dan damai. Ia menatap daun itu, lalu menatap anak laki-laki di depannya. "Aku bukan penyelamat. Tapi kalau aku membiarkan egoku lebih tinggi dari nyawanya, maka aku bukan siapa-siapa." Alia menghampiri ibu si anak, berlutut sejajar dengan wajah wanita itu yang basah air mata. "Bu," ucapnya lembut. "Saya ingin mencoba sesuatu yang tidak biasa. Mungkin terdengar aneh, tapi tolong percaya pada saya. Sekali ini saja." Ibu itu mengangguk cepat. Tak ada yang lebih menyakitkan dari melihat anaknya perlahan kehilangan napas. Alia menumbuk daun itu dengan tangan kosong, mencampurkannya dengan air hangat. Tidak dengan gelas steril, tidak dengan dosis terukur. Hanya dengan niat dan hati yang tulus. Ia duduk di samping anak itu, menyendok ramuan itu perlahan, lalu meminumnya sendiri. Hanya sedikit. Lalu, dari sisa cairan, ia basahi ujung jari dan mengusap pelan dahi si anak. "Sembuhlah, kamu belum waktunya pergi," bisiknya, dengan suara bergetar. 15 detik berlalu. Semua masih menahan napas. 30 detik. Detak jantung anak itu masih lemah. Menit pertama, satu gerakan pelan muncul dari jari anak itu. Ibunya langsung menutup mulut menahan isak. Ayahnya memeluknya dari belakang. Lalu anak itu membuka matanya. Lambat, seperti membuka jendela dari tidur panjang. "Ayah," bisiknya lemah. "Aku dingin sudah hilang." Ruang IGD mendadak senyap. Semua mata tertuju padanya. Monitor detak jantung mulai menampilkan grafik normal. Saturasi naik perlahan. Napas anak itu menjadi teratur. Alia menutup mata, membiarkan airnya jatuh tanpa malu. Ia tahu ini bukan keajaiban dari daun itu, tapi dari sesuatu yang lebih tinggi, dari tangan yang menyentuh tanpa ingin disebut pahlawan. Mungkin ini dari Allah, melalui jalan yang tak masuk akal. Setelah kejadian itu, Alia tak bicara pada siapapun tentang apa yang benar-benar terjadi. Ia menuliskan laporan medis seperti biasa, menyebutkan bahwa anak tersebut mengalami respon spontan terhadap perawatan suportif intensif. Tidak lebih, karena ia tahu cerita yang sebenarnya tak akan dimuat di jurnal ilmiah manapun. Namun sejak hari itu, semua berubah. Beberapa minggu kemudian, Alia memutuskan membuka klinik kecil di pinggiran kota. Bukan rumah sakit mewah,
Bukan klinik modern penuh mesin, tapi tempat sederhana dengan 2 ruangan. Satu untuk periksa, satu untuk duduk dan bicara. Di dindingnya tidak ada gelar. Hanya satu kalimat. Penyembuhan tidak datang dari tangan kita, tapi dari hati yang benar-benar ingin menyembuhkan. Pasien mulai berdatangan. Mereka datang bukan hanya untuk obat, tapi untuk didengar, untuk ditenangkan, untuk disapa bukan sebagai kasus, tapi sebagai manusia. Alia mulai belajar mengenali tubuh bukan hanya lewat hasil lab, tapi lewat cerita hidup pasien, lewat luka batin, lewat trauma masa kecil, lewat kecemasan yang tertimbun diam-diam di balik nyeri punggung. Dan anehnya, banyak dari mereka membaik bahkan sebelum diberi resep. Alia mulai menulis ulang definisi kesembuhan di dalam dirinya. Bukan lagi hilangnya gejala, tapi kembalinya harapan. Suatu sore, seorang remaja perempuan datang ke kliniknya. Ia hanya ingin berkonsultasi karena sulit tidur. Setelah sesi yang tenang, Alia memberinya secangkir rebusan herbal ringan. Gadis itu tersenyum. "Dok, kenapa rasanya tenang ya? Padahal ini cuma air daun." Alia tersenyum balik. "Karena yang menyentuhmu bukan hanya daun, tapi niat dari seseorang yang dulu mengajari aku untuk tidak jadi sombong." Malamnya, Alia membuka jendela ruang konsultasi. Ia memandang langit. Bintang-bintang menggantung tenang. Ia teringat saat duduk di kebun surya. Saat ia pertama kali tidak merasa harus menjelaskan segalanya. Lalu ia berbisik pelan, tapi penuh makna. "Terima kasih, Surya. Mungkin tubuh ini tidak bisa menjelaskan caramu, tapi jiwaku telah menjawab semuanya." Dan di malam itu ia tahu, dirinya akhirnya bukan sekadar dokter, tapi penyembuh. Hujan turun pelan di kota tempat klinik kecil Dokter Alia berdiri. Rintiknya menari di atas atap seng, membentuk irama yang menenangkan. Aroma tanah basah memenuhi udara. Beberapa pasien tetap datang dengan payung lusuh. Sebagian lainnya menunggu di teras klinik yang dipayungi dedaunan rimbun. Di ruangannya, Alia sedang menyalin catatan tangan dari seorang pasien lanjut usia yang tak bisa membaca. Ia tidak sedang menulis resep, tapi surat permintaan maaf pasien itu kepada anaknya yang sudah bertahun-tahun tak ditemui. Kadang, luka di tubuh sembuh dari obat, tapi luka di hati butuh keberanian untuk minta maaf, ujar Alia lembut. Pasien itu menitikan air mata. Ia menggenggam tangan Alia dan berkata, "Saya datang ke sini bukan untuk sakit saya, Dok, tapi karena di tempat ini saya merasa didengar." Kalimat itu menusuk dada Alia seperti pelukan hangat dari semesta. Bukan karena pujian, tapi karena maknanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan lebih banyak mendengarkan daripada menyembuhkan. Tapi justru itulah yang paling banyak menyelamatkan. Malamnya, setelah pasien terakhir pulang dan lampu ruang tunggu mulai diredupkan, Alia duduk sendiri di meja kayu tempatnya biasa menulis. Di sana, ada kotak kecil berisi benda-benda yang ia simpan selama perjalanannya. Potongan daun kering pertama dari Surya, batu kecil dari ladang tempat ia belajar duduk diam, dan buku catatan tangan yang telah lusuh dimakan waktu. Ia membuka halaman terakhir catatan itu, lalu mengambil pena dan menulis satu kalimat. Yang menyembuhkan bukan tangan, bukan ramuan, bukan gelar, tapi niat, dan keyakinan bahwa sembuh itu mungkin. Ia berhenti. Matanya menatap kosong keluar jendela. Tiba-tiba, muncul rasa asing di dadanya. Seperti rasa kehilangan yang pelan-pelan naik dari perut hingga ke tenggorokan. Sebuah kerinduan yang tak bisa didefinisikan. Sudah lama ia tidak bertemu Surya. Bahkan sejak kejadian di rumah sakit, Surya benar-benar menghilang tanpa jejak. Tidak ada nomor yang bisa dihubungi. Tidak ada alamat tetap. Alia sempat mencoba mencarinya lewat berbagai jalur, tapi selalu buntu. Namun justru karena itu, nama Surya menjadi semacam doa yang tak pernah selesai. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua datang ke klinik. Rambutnya memutih, kulitnya keriput, tapi senyumnya bersinar. Ia tidak datang untuk berobat. Ia datang membawa sebuah bungkusan kain kecil. "Ini dititipkan Surya untukmu," katanya. "Kalau kau sudah benar-benar menjadi penyembuh,
Dia tahu kau akan menerimanya dengan hati bersih. Alia menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, hanya ada dua benda, sebutir biji dan lembaran daun dengan tulisan tangan. Tulisan itu berbunyi, "Tanamlah ini, bukan di tanah, tapi di dalam niatmu. Kalau niatmu tetap bersih, maka tumbuhan ini akan memberitahu kapan waktumu mengajar, bukan hanya menyembuhkan." Alia tak mampu menahan air mata. Ia menekuk tubuhnya, memeluk benda itu seperti anak kecil memeluk kenangan. Dalam sunyi, ia berbisik, "Kenapa kau pergi tanpa pamit, Surya?" Lelaki tua itu menjawab pelan, "Orang seperti dia tidak datang untuk tinggal, Nak, tapi untuk mengingatkan." Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi setiap sore, setelah pasien terakhir pergi, Alia menyiram sebutir biji itu yang kini ia tanam di pot kecil di samping ruang konsultasi. Ia tidak tahu tanaman apa itu. Tapi ia tahu, yang tumbuh bukan hanya batang, tapi keyakinan bahwa tugasnya belum selesai. Ia mulai membuka kelas kecil setiap malam Jumat. Bukan untuk mengajarkan obat-obatan, tapi untuk mengajarkan mendengarkan. Ia mengajak para dokter muda, mahasiswa kedokteran, dan bahkan pasien sendiri, untuk saling berbagi cerita, trauma, dan ketakutan yang selama ini disimpan. Suatu malam, seorang dokter muda bertanya, "Dok, bagaimana kalau kita tidak tahu apa yang harus dilakukan pada pasien?" Alia menatapnya dan menjawab dengan suara pelan tapi penuh makna, "Maka duduklah di sampingnya. Pegang tangannya. Dengarkan napasnya. Kadang itu lebih menyembuhkan daripada seluruh obat di dunia." Waktu terus berjalan. Tanaman kecil di potnya tumbuh. Tak cepat, tapi tidak pernah layu. Ia tumbuh seperti harapan. Lambat, tapi pasti. Dan setiap kali Alia menyentuh daun itu, ia merasa seperti menyentuh bagian dari dirinya yang dulu sombong, kini telah luruh. Ia tahu, Surya mungkin tidak akan pernah kembali. Tapi ajarannya tertanam, hidup, dan diam-diam tumbuh di hati banyak orang. Suatu malam, saat kliniknya sepi, Alia berdiri di depan cermin. Ia mengenakan jas putih lamanya, yang dulu terasa seperti simbol kekuasaan, kini terasa seperti jubah pelayanan. Ia menatap dirinya lama, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum karena bangga, tapi karena damai. Di bawah napasnya, ia berkata lirih, Hari itu, klinik Alia lebih sunyi dari biasanya. Langit berwarna abu-abu pucat. Awan menggantung rendah seperti menyembunyikan sesuatu. Di dalam ruang konsultasi, Alia duduk menatap keluar jendela, menunggu pasien selanjutnya sambil memutar kembali pikiran-pikiran dari malam sebelumnya. Sudah hampir 1 tahun sejak ia menanam biji dari Surya. Tumbuhan itu tumbuh perlahan, tidak berbunga, tidak berbuah, tapi selalu segar. Anehnya, setiap kali ia menyentuh daunnya, ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan, bukan panas, tapi seperti dikenali. Saat itulah pintu klinik terbuka. Seorang anak laki-laki, sekitar usia 9 tahun, masuk perlahan. Tubuhnya kecil, rambutnya acak-acakan, matanya tajam namun tidak asing. Ia memeluk kotak kecil dan menggenggam secari kertas kusam. "Dokter Alia?" tanyanya pelan. Alia berdiri dan tersenyum. "Iya, sayang. Kamu siapa?" "Aku, bukan datang untuk berobat. Aku disuruh mengantarkan ini," katanya, menyodorkan kotak dan surat. "Dari seseorang bernama Surya." Nama itu membuat dada Alia seketika hangat, sekaligus nyeri. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kotak kecil berbalut kain coklat tua dan kertas usang yang dilipat hati-hati. Ia duduk, membuka surat lebih dulu. Tulisannya masih sama. Tulisan tangan itu tak pernah bisa dilupakan. "Alia, kalau surat ini sudah sampai padamu, berarti waktunya sudah datang. Waktu untukmu berhenti mencari aku. Karena yang kau cari bukan aku, tapi sesuatu yang sebenarnya sudah tumbuh di dalam dirimu. Aku tidak pernah pergi. Aku hanya berjalan lebih cepat. Kau hanya perlu menyusulku dengan langkah yang tidak terburu-buru. Tanaman yang kau rawat itu bukan sembarang tanaman.
Ia akan layu kalau kau sombong, dan mekar kalau kau ikhlas. Bukan mekar dalam wujud bunga, tapi dalam cara pandangmu terhadap manusia. Jika suatu hari nanti kau bisa menyembuhkan seseorang tanpa menyentuhnya, tanpa memberinya obat, hanya dengan tatapan yang jujur dan doa yang tenang, maka kau sudah lebih dari sekadar dokter. Kau sudah menjadi bagian dari penyembuh yang sebenarnya. Dan kalau kau bertanya, siapa yang mengajariku semua ini? Maka aku pun tak tahu. Karena aku hanya belajar dari semesta yang selalu bicara, pada mereka yang mau diam. Titipkan apa yang kau pelajari kepada siapapun yang membutuhkan. Tapi jangan beri nama metode ini. Biarkan tetap tak bernama. Agar tak ada yang merasa memilikinya. Biarkan tetap milik Allah. Salam untuk setiap pasienmu. Jangan sembuhkan mereka dengan keinginan jadi hebat, tapi dengan rasa bahwa kau pun sedang disembuhkan lewat mereka. Surya. Surat itu jatuh dari tangan Alia. Ia memejamkan mata, merasakan sesuatu meledak di dadanya. Bukan kesedihan, tapi semacam pelepasan, semacam pengakuan dalam diam bahwa ia telah menemukan apa yang dulu tak ia pahami. Ia membuka kotak kecil di pangkuannya. Di dalamnya, hanya ada satu benda, sepotong kaca bundar, sebesar telapak tangan, tak bercermin, tak berbingkai. Hanya kaca bening, polos. Tapi di sisi belakangnya, terukir tulisan halus. Lihatlah ke dalam, bukan keluar. Karena semua penyembuh lahir bukan dari yang terlihat, tapi dari luka yang sudah berdamai. Alia menangis. Ia mendekap kaca itu seolah memeluk kenangan yang tak akan pernah kembali. Bukan karena Surya sudah tiada, ia tak tahu pasti. Tapi karena ia tahu, jejak Surya bukan untuk ditemukan, tapi untuk diteruskan. Anak kecil itu masih berdiri di dekat pintu. Alia menghapus air mata, lalu memanggilnya lembut. Siapa namamu, Nak? Damar. Jawabnya. Dari mana kamu kenal Surya? Anak itu menatap Alia, lalu menjawab. Dia pernah tinggal di kampungku. Tapi dia bilang, aku akan lebih banyak belajar darimu daripada dari dia. Alia menatap Damar lama. Ada sesuatu di matanya, ketenangan, keyakinan, dan rasa ingin tahu yang tulus. Dalam diam, ia tahu tongkat estafet telah berpindah. Hari-hari berikutnya, Damar sering datang ke klinik. Bukan untuk belajar kedokteran, tapi untuk duduk diam, mencatat, menyimak. Kadang ia membantu menyiram tanaman, kadang ia hanya duduk di ruang tunggu, mengamati pasien datang dan pergi. Dan di suatu malam, saat klinik sudah tutup, Alia berkata kepadanya, kalau nanti kau besar dan kau tahu bagaimana caranya menyembuhkan orang tanpa membuat mereka merasa sakit, maka jangan bangga. Tapi bersyukurlah. Karena itu bukan ilmu, itu anugerah. Damar tersenyum. Lalu Alia menatap tanaman yang kini mulai tinggi di pojok ruangan. Ia menyentuh daunnya perlahan. Lembut. Dan untuk pertama kalinya, daun itu mengeluarkan tunas kecil di ujungnya. Tunas pertama. Alia menutup mata dan berbisik dalam hati. Aku tidak akan memberi nama pada ini. Karena yang tanpa nama tak pernah bisa dimiliki. Hanya diwariskan. Di luar, hujan masih turun. Tapi di dalam klinik kecil itu, tumbuh sesuatu yang tak bisa dicatat dalam buku. Tak bisa diukur dengan alat medis. Tak bisa dijelaskan oleh jurnal manapun. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan dan disyukuri.